Terima kasih kalian udah mau ngeklik video kali ini dan selamat datang kembali di channel YouTube Ghost Rio di episode Malas Baca kali ini. Di episode Malas Baca kali ini aku akan mengulas mengenai kampus-kampus yang ada di dunia. Ketika kita bicara kampus, pasti kita bicara mengenai pendidikan dan memiliki berbagai wawasan tentunya dan mempelajari sesuatu yang lebih spesifik. Namun kali ini berbeda. Itu tidak terlepas dari kisah-kisah mistisnya, kisah-kisah horornya yang menjadi perbincangan mahasiswa ataupun mahasiswa ataupun alumni. Itu menjadi kenangan tersendiri. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan tinggalin komentar kalian. Jangan lupa juga untuk kasih like pada video kali ini. Berikut ini kisah kampus-kampus berhantu yang ada di dunia. Bangunan kampus yang relatif tua identik dengan kisah-kisah mistis di dalamnya. Berawal dari mulut ke mulut, cerita hantu penunggu kampus bisa menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, terutama jika keberadaan makhluk astral tersebut sudah mengganggu banyak penghuni kampus. Setiap kampus memiliki cerita mistisnya masing-masing, tergantung pada sejarah kampus tersebut. Berikut ini kampus-kampus di dunia yang konon menyimpan kisah mistis menyeramkan. Berikut diantaranya salah satunya dari Indonesia. Yang pertama yaitu ada Ohio University. Ohio University mungkin menjadi salah satu kampus berhantu di seluruh Amerika Serikat. Meski belum terkonfirmasi secara valid, terdapat beberapa laporan yang menjelaskan beberapa pengalaman terkait bangunan berhantu di kampus tersebut. Hantu Millie Brown, yakni orang yang dahulu mendonasikan rumahnya untuk universitas, masih sering dijumpai sedang mengintip keluar dari salah satu jendela. Selain itu, di halaman belakang yang dahulu sempat terdapat kolam renang juga sering terdengar anak sedang bermain air. Laporan dari sebuah rumah perkumpulan mahasiswa, Delta Tau Delta, menyatakan setelah sekumpulan anak bertindak jahil, yaitu mengusap batu nisan Sim Cemetery, mereka mulai melakukan hal-hal aneh bak seorang yang sedang dirasuki roh. Anak-anak ini baru bertingkah secara normal setelah mereka mengembalikan penanda kuburan tersebut. Laporan Jefferson Hall menyebut pada tahun 1996 beberapa siswa bertemu dengan seorang wanita dengan pakaian ala tahun 1950-an saat melihat-lihat loteng asrama. Ketika mereka mencoba untuk mengajak berbicara, ternyata wanita itu tidak menampakkan diri di lantai dan transparan. Penampakan tersebut bahkan disertai dengan kejadian aneh, seperti lampu yang menyala dan mati sendiri, tisu toilet yang berceceran, serta suara ratusan kelereng yang dijatuhkan dari atas. Sedangkan di asrama Crawford Hall, ada mahasiswa tingkat pertama yang sering dihantui oleh sosok bernama Laura. Ternyata, Laura adalah seorang mahasiswa yang meninggal karena jatuh dari jendela lantai 4. Suatu malam, seorang penghuni asrama dibangunkan oleh hantu Laura yang membuka pintu kamarnya sambil berkata, "Maaf, aku telah membangunkanmu." Berikut ini yang kedua ada Kansas State University. Kampus ini didirikan sejak tahun 1858. Salah satu kisah mistis di Kansas State University yang terkenal adalah The Purple Mosque Theater. Tempat ini berada di lantai utama East Stadium kampus. Hantu tersebut dipercaya bernama Nick. Dia adalah salah satu pemain football yang meninggal pada tahun 1950-an saat bangunan tersebut masih digunakan sebagai asrama atlet. Berdasarkan laporan, langkah kaki hantu Nick bisa terdengar di lorong tangga hingga di dekat panggung teater. Hantu Nick termasuk jahil lantaran sering memindahkan kursi, memainkan musik di malam hari, hingga menumpuk kotak di ruang ganti. Selain hantu Nick, terdapat juga hantu Duncan. Mahasiswa baru itu meninggal saat mengalami gagal menjalani inisiasi alias ospek untuk bergabung dengan kelompok mahasiswa Pi Gamma Delta. Dayung yang dipakai Duncan saat ospek masih terpajang di tembok sebagai kenang-kenangan. Namun ketika tembok akan dicat dan dayung tersebut diturunkan, noda gelap masih tersisa dan tidak bisa ditutupi. Mereka harus memasang panel kayu baru untuk bisa menutupi noda tersebut. Kisah hantu lainnya berasal dari bangunan yang pernah digunakan sebagai rumah sakit St. Mary. Dua hantu dikabarkan pernah terlihat di sana. Pada aktivitas rumah sakit sehari-hari, sering terlihat perawat astral berlalu lalang. Tak hanya itu, hantu George, seorang pasien tua yang meninggal dalam sebuah kecelakaan, juga masih sering mengeluarkan suara gaduh dari lantai 3.
Yang ketiga berikutnya yaitu Gettysburg College. Salah satu pakar dan penulis pada hantu Gettysburg, Mark Nesbitt, menghubungkan sebuah pengalaman yang mengerikan di wilayah tersebut. Menurut dia, Pennsylvania Hall di Gettysburg College menjadi tempat berkumpulnya hantu-hantu korban perang saudara. Ratusan tahun lalu, bangunan itu pernah dijadikan sebagai rumah sakit yang menampung korban-korban perang yang terluka. Pada suatu hari, dua staf administrasi kampus berada di lift dari lantai 4 ke lantai 1. Namun lift itu tidak berhenti di lantai 1 dan justru ke lantai bawah tanah. Saat pintu lift itu terbuka, kedua staf tersebut terkejut karena melihat hal menyeramkan yang tidak masuk akal. Ruangan bawah tanah tersebut terlihat layaknya sebuah rumah sakit. Mereka melihat banyak orang meninggal terkapar di lantai. Darah berceceran di mana-mana. Dokter dan perawat sedang berusaha menyelamatkan nyawa orang dan berbagai aktivitas rumah sakit lainnya. Karena merasa takut, kedua staf tersebut buru-buru menekan tombol lift untuk menuju ke lantai pertama. Sebelum pintu lift tertutup, tampak seorang mantri menatap keduanya dengan ekspresi memohon di wajahnya. Berikutnya yang keempat yaitu ada Eastern Illinois University. Bangunan ini sekarang menjadi asrama perempuan. Pemberton Hall dibangun pada tahun 1909. Penamaan bangunan ini bertujuan memberi hormat kepada State Senator Stanton C. Pemberton. Bangunan ini merupakan tempat tinggal tertua di sana yang menyimpan nilai sejarah. Hantu Mary adalah sosok yang membuat tempat ini angker. Konon dia merupakan seorang konselor yang dibunuh oleh penjaga gedung gila. Dahulu Mary selalu mengawasi anak-anak perempuan di asrama tersebut. Tapi setelah kematiannya, dia masih sering berkeliling di bangunan itu, tertawa di depan pintu, bahkan membesarkan atau mengecilkan stereo TV. Berdasarkan laporan salah satu murid yang tinggal di asrama pada tahun 1981, dia melihat penampakan hantu Mary masuk dalam kamarnya untuk mengecek keadaannya. Berikutnya yang kelima yaitu datang dari Indonesia, Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor di sekitar gedung Rektorat UI. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Tidak jarang mahasiswa yang melintas di gedung Rektorat UI Depok melihat gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah pucat, bibir biru, dan lidah menjulur. UI memang banyak menyimpan cerita horor. Setiap angkatan di UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Cerita yang sempat melegenda sekitar kampus UI yaitu di Gedung 9 FIB UI. Beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruangan kerap berbunyi sendiri. Bahkan ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat seorang nenek-nenek menampakkan diri secara tiba-tiba. Cerita hantu yang paling populer di UI adalah penampakan hantu berkebaya merah. Ada yang mengatakan bahwa hantu ini adalah seorang mahasiswi yang meninggal karena kecelakaan tepat sebelum dirinya diwisuda. Ada pula yang mengatakan bahwa hantu si merah ini dulunya adalah seorang gadis yang bunuh diri karena patah hati. Si merah ini kerap kali menampakkan wujudnya di rektorat, FIB, menara air, sampai di belakang kaca jendela bis kuning UI. Dan itulah sepenggal kisah-kisah horor yang terdapat di beberapa kampus di dunia, diantaranya ada di Indonesia. Terlepas dari percaya atau tidak, ada atau tidak, itu tergantung dari kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai gangguan jin dan setan pastinya. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor juga di kampus ketika kalian berkuliah, kalian bisa langsung bagikan aja di kolom komentar atau langsung DM di Instagram aku. Kalau aku selama kuliah, aku pernah mendengar beberapa kisah di kampus aku, tapi alhamdulillah selama aku berkuliah aku tidak pernah mengalami apapun di kampus tersebut dan lancar saja, tidak pernah menemukan hal-hal aneh terjadi. Sampai di sini video kali ini di episode Malas Baca, dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya di channel YouTube Geostio. Terima kasih dan sampai jumpa.